Imam Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah. Kata beliau, bab fi annaha a'la maratibil iman. Di hadis yang keempat beliau akan menjelaskan bahwa la ilaha illallah merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. A'la maratibil iman la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah merupakan tingkatan ataupun marotib. Tingkatan iman yang paling a'la, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan itu akan kita dapati penjelasannya dalam hadis berikut ini, di hadis keempat pada kitab ini. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Iman itu ada 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan cabang yang paling afdalnya, yakni yang paling a'la, yang paling tinggi, dan ini syahid dari pembahasan hadis ini. Tadi sudah disebutkan dalam judulnya. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Jadi cabang iman yang paling afdal, yakni yang paling a'la, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi. Sementara cabang keimanan yang paling serendah-rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Sementara rasa malu adalah cabang dari keimanan juga. Rasa malu merupakan bagian atau cabang dari keimanan. Rawahul Bukhari wa Muslim wal lafdhu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sementara lafaz yang dibawakan pada pembahasan ini itu lafaz dari riwayat Imam Muslim. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bacakan hadis tadi, akan kita dapati beberapa faidah yang nanti juga akan disebutkan oleh muallif di sini. Kata beliau, fi hadzal hadis fawaid. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang tidak terlalu panjang lebar, beliau hanya memberikan syarah atau penjelasan secara mukhtasar, secara ringkas saja. Dan semoga itu lebih memudahkan kita dalam memahami hadis per hadis yang akan kita bahas. Dalam hadis ini ada beberapa faedah, kata beliau, minha, di antaranya ataupun yang pertama, fadlu la ilaha illallah wa annaha a'la maratibid din. Kama jaa fi hadits Mu'adz, ra'sul amril Islam ay at-tauhid wa tahqiqu la ilaha illallah. Faedah yang pertama, kata beliau, keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah merupakan a'la maratibid din. Tingkatan yang paling tinggi dalam agama adalah la ilaha illallah. Ini paling tingginya adalah la ilaha illallah. Sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan pula pada hadis yang lain, dari hadis Mu'adz, pada riwayat yang lain. Di sana Nabi SAW menyebutkan ra'sul Islam, ra'sul amri al-Islam. Dalam hadis yang lain dari jalur periwayatan Mu'adz Ibnu Jabal radhiyallahu anhu, di sana Nabi SAW menyebutkan ra'sul amri al-Islam. Kita ketahui bersama makna ra'sun. Ra'sun itu artinya kepala. Ya, rois itu ketua, bisa juga kepala. Maksudnya ra'sun itu bagian kepala, ra's ini kepala.
Ra'sul amri al-Islam, yakni kepalanya urusan, kepalanya agama. Sebagaimana sudah mafhum di kalangan kita, pemimpin ataupun yang menguasai sesuatu atau yang memimpin sesuatu, maka biasa diberikan istilah apa? Kepala. Iya kan? Kepala. Kepala sekolah, kepala apa lagi? Yang penting bukan kepala preman. Itu kepala juga gitu ya. Artinya ini sudah difahami oleh manusia, makna kepala di sana adalah sebuah istilah yang menunjukkan dia adalah yang menguasai ataupun yang memimpin. Nah, dalam hadis ini juga agar kita tidak bingung, Ra'sul amri, kepalanya urusan, untuk menunjukkan ini pangkalnya, merupakan intinya ataupun porosnya urusan. Al-amru itu terkadang dimaknai juga ad-din. Al-amru itu dimaknai juga terkadang maknanya apa? Din, urusan. Karena segala urusan kita kaum muslimin itu semua dikembalikan kepada agama, keputusannya, penentuannya dikembalikan kepada agama, tolak ukurnya kembali kepada agama. Itulah urusan-urusan kita. Urusan-urusan kita semua yang begitu banyaknya itu semua dikembalikan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, benar atau tidaknya, ya, apakah itu menyimpang atau tidak, batil ataukah hak, itu dikembalikan kepada agama. Nah, Ra'sul amri al-Islam, yakni al-Islam yang dimaksud di situ adalah at-tauhid. Nah, para ulama juga menjelaskan makna al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid. Dikatakan Islam adalah penyerahan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jangan nyerah akan tetapi tidak mentauhidkannya. Itulah Islam. Islam adalah sebuah bentuk istislam, nyerah, pasrah, tapi kepasrahan dengan mentauhidkannya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Taib. Ini sebagai penguat kata beliau bahwasanya fa afdaluha la ilaha illallah, cabang yang paling tinggi a'la maratibiddin, yakni la ilaha illallah ataupun Islam itu sendiri. Yakni tauhid kata beliau. Wa tahqiqu la ilaha illallah, dan tahqiq la ilaha illallah maksudnya pembuktian la ilaha illallah. Tahqiq artinya apa? Pembuktian. Karena butuh dibuktikan ucapan la ilaha illallah tersebut, karena qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah dalam hadis tadi disebutkan fa afdaluha, yang paling afdolnya dari cabang-cabang keimanan yang ada 60 atau 70 cabang, yang paling a'lanya, afdolnya adalah ucapan la ilaha illallah, dan itu butuh tahqiq, butuh pembuktian. Dibuktikan nanti dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu faedah yang pertama kata beliau. Yang berikutnya, wa minha dzikru adadi syu'abil iman wa kathrati khisalih. Dalam hadis tadi juga kita dapati penyebutan bilangan cabang-cabang keimanan dan banyaknya kebaikan-kebaikannya, jenis-jenisnya. Jadi keimanan itu bercabang-cabang dan pada setiap cabang itu kebaikan. Setiap cabang itu adalah amal. Baik itu nanti akan kita dapati amal yang terlihat ataupun amalan yang tersembunyi, yang tidak tampak. Seperti amalan-amalan yang sifatnya qalb, ya, a'malul qalbiyah, amalan-amalan hati, itu kan tidak tampak, tidak terlihat. Ada amalan-amalan yang al-jawari, a'malul jawari, amalan anggota tubuh, itu kelihatan, dilihat sebagian orang atau terkadang tersembunyi pada penglihatan sebagian orang. Nah, dalam hadis ini disebutkan bilangan cabang keimanan dan banyaknya jenisnya. Namun Nabi SAW tidak memperinci semua 60 sampai 71, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25, 26, tidak. Beliau hanya menyebutkan yang paling tingginya, apa itu? La ilaha illallah. Dan beliau menyebutkan yang serendah-rendahnya, apa itu? Imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan adza. Adza ini apa? Adza segala bentuk gangguan yang ada di jalan, maka itu merupakan cabang keimanan paling rendahnya. Adza itu makna yang umum, bisa dia bermakna kotoran,
ya, segala macam kotoran, apakah itu kotoran manusia, kotoran hewan, kotoran apa, sampah itu, tatkala kita singkirkan dari jalan, maka itu serendah-rendahnya tanda iman kita kepada Allah. Apakah itu sifatnya yang mengganggu adza, di sini bukan kotoran, tapi memang mengganggu orang di jalan. Bisa itu duri, bisa itu kaca, bisa itu batu, bisa itu ranting pohon dan yang lainnya. Itu masuk makna adza. Artinya ketika Nabi menyebutkan adza di sini dengan ya kalimah yang ammah, kalimat yang sangat umum. Berarti apa? Segala bentuk gangguan itu bisa masuk kepada hadis tadi. Segala bentuk gangguan yang ada di jalan. Ketika seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala menyingkirkannya, ini tanda serendah-rendahnya keimanan. Tapi walaupun serendah-rendahnya keimanan, itu bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Jangan kita sepelekan, ini kan cuma cabang iman yang serendah-rendahnya. Saya enggak level A. Saya mau level yang a'lanya saja, yang tauhid-tauhidnya. Ya, ini bukti benarnya keimanan. Kalau yang rendah saja belum bisa kita sempurnakan, gimana yang mau tinggi-tingginya? Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya pernah menceritakan dalam riwayat Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku pernah melihat seorang mondar-mandir di surga. Keliling-keliling dia di surga, sesuka hatinya. Kenapa demikian? Fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq atau min dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Sungguh aku pernah melihat seorang laki-laki mondar-mandir keliling sana kemari ke surga bebas. Kenapa dia bisa seperti itu? Hanya gara-gara ya sebatang pohon yang menjulur menghalangi, menjulur min dhahri tariq sampai masuk ke tengah jalan. Kadang ada ya, ada nggak ranting pohon itu sampai menjulur ke tengah jalan gitu, sehingga orang yang lewat itu terganggu. Kanat tu'dhin nas, ranting pohon ini mengganggu manusia lewat. Jadi kalau lewat itu lewat ini lagi kan gitu ya, lewat mengganggu manusia lewat. Qata'aha, dia potong. Jadi ada pohon, kan ada rantingnya biasa ke jalan gitu ya, ini kan mengganggu orang, kena mobil, kena kendaraan, mungkin orang jalan terkena ini jadi terhalangi orang jalan. Ini mengganggu orang atau tidak? Ya, dipotong sama dia, tak, sehingga orang-orang tidak terganggu lagi. Berapa banyak? 1, 2, 10, 100 orang yang tidak terganggu lagi dengan perbuatannya. Ya, dia singkirkan gangguan tadi. Masuk surga dia gara-gara itu aja. Subhanallah. Ya, dia masuk surga hanya seperti itu. Taib. Jadi jangan kita sepelekan amalan-amalan yang kita anggap itu rendah. Nabi mengatakan wa adnaha, serendah-rendahnya cabang keimanan imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan. Dan adza di sini gangguan itu banyak di jalan, seperti yang disebut tadi, kotoran atau ranting pohon atau duri, banyak sekali. Yang penting dia bisa mengganggu orang di jalan. Nah, makanya jangan justru kita orang-orang Islam kaum muslimin malah ya meninggalkan gangguan di jalan. Ada tikus mati lempar ke tengah jalan. Itu ya, sering itu. Ya, itu dia. Justru kita menyingkirkan itu dari jalan. Kenapa? Karena ini cabang keimanan. Karena iman kita kepada Allah. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan. Bukan karena supaya dilihat, wah itu orang, masya Allah, orang perhatian orang ini. Tidak, kita tinggalkan itu semuanya. Ya, fokus kita, perhatian kita hanya mencari pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ingin populer di sisi Allah. Ya, tidak ingin mencari ketenaran di tengah manusia, karena itu berbahaya, itu bisa menjatuhkan kita kepada syirik kecil, yaitu riya, ya, hanya ingin dipuji dan seterusnya. Tidak. Taib. Demikian para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian penyebutan bilangan cabang-cabang keimanan dan banyaknya jenis-jenis amal yang bagian dari cabang keimanan yang disebutkan tadi. Ya, baik itu yang paling tinggi dan serendah-rendahnya. Baik. Wa minha, kata beliau, di antara faedah yang lainnya, yang keberapa? Ketiga. Tafawutu syu'abihi fil afdaliyah. Bahwa cabang-cabang keimanan tadi juga bertingkat-tingkat dari sisi keafdolannya, ya, keutamaannya. Artinya di sana ada amal-amal utama,
Mungkin orang kan melihat menyingkirkan gangguan di jalan itu ya bukan perkara yang paling afdol. Yang paling afdol apa? La ilaha illallah dan yang secabang dengannya. Ya, yang misal dengannya, yakni yang berkaitan dengan perkara-perkara tauhid, akidah, itu cabang-cabang tinggi dalam Islam. Ya. Jadi itu juga berlapis-lapis. Artinya di sana juga bertafawud. Tafawud itu berlapis-lapis. Ada lapisan afdoliyah. Yang ini afdol, yang ini afdol, yang ini afdol. Ada banyak afdoliyah di dalam Islam. Wa minha, kata beliau, faedah yang lainnya, anna minha ma huwa qauliyun wa amaliyun wa i'tiqadiyun wa hadha min adillati ahli sunnah fi annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, ini juga merupakan salah satu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Faedah yang berikutnya dari hadis tadi bisa kita dapati bahwasanya di antara cabang-cabang keimanan atau iman itu sendiri ada ucapan, perbuatan dan keyakinan. Tiga itu, itulah iman. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan keyakinan. Qaulun, amalun wa i'tiqadun. Itu iman. Ya. Dan ini merupakan dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas keimanan. Iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dari sisi mana? Dari ucapan Nabi SAW tadi ketika beliau mengatakan, ya, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah dalilun 'alal qaul. Cabang iman yang paling afdal, yang paling a'la adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti apa? Iman itu berupa ucapan. Ya. Kemudian pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, dalilun 'alal amal, menunjukkan iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Jadi amal-amal kebaikan yang kita lakukan yang ada dalilnya, yang bukan enggak ada dalilnya bukan. Yang jelas-jelas ada dalilnya, amal-amal perbuatan yang kita lakukan itu merupakan cabang dari iman. Itu iman itu. Dia iman. Di dalam beberapa nas juga akan kita dapati, ya, ada kalimat iman tapi yang dimaksud di situ amal. Ya, seperti masalah pengembalian kiblat dari Baitul Maqdis kembali ke Masjidil Haram pada waktu itu. Karena waktu itu sempat kiblatnya kaum muslimin diarahkan ke Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa, kurang lebih 16 bulan atau ada yang mengatakan 17 bulan, ada yang mengatakan 16 bulan waktu itu kaum muslimin mengerjakan salat menghadap ke arah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kembali untuk kembali lagi kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Nah, sebelum perintah itu ada yang meninggal dunia. Namanya 16 bulan kan? 16 bulan itu berapa tahun? Setahun 4 bulan lah kan gitu ya. Setahun 4 bulan atau setahun 5 bulan. Kaum muslimin salat menghadap ke, ya, Baitul Maqdis Palestina atau Masjidil Aqsa. Nah, sebelum perintah untuk dikembalikan ke Mekah lagi, dikembalikan ke Masjidil Haram kiblatnya, ini kan ada kaum muslimin yang meninggal dunia. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan, loh, gimana sholat mereka, gimana sholat saudara-saudara kita yang udah meninggal, sementara sholat mereka waktu itu mengarah kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Gimana sholat mereka? Sekarang kan sholatnya sudah mengarah ke Masjidil Haram. Sholat mereka enggak terima dong, batal dong. Ya, dianggap tidak sah karena sudah dimansukh, sudah dihapus kiblat ke Masjidil Aqsa tersebut. Ya, sudah ke Masjidil Haram. Maka turunlah ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 itu ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya, mana sebelum ayatnya itu disebutkan, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulunya kalian berkiblat ke sana, ya, melainkan itu semua adalah untuk mengetahui. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Jadi tidaklah perubahan kiblat itu kami lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kami ingin tahu.
Lina'lama may yattabi'ur rasul. Kami ingin tahu siapa yang benar-benar ittiba kepada Rasul dan siapa yang ingin berpaling, siapa yang ingin berbelot. Allah Ta'ala ingin mengetahui di antara manusia waktu itu, Allah Ta'ala ingin menguji siapa yang benar-benar ittiba kepada Rasul ketika Rasulullah SAW memerintahkan kiblat kita kembali lagi ke Masjidil Haram. Nah, sebagian mereka mengatakan, apa ini agama apa, bola putar sana putar sini, ya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya ingin menguji ini siapa yang benar-benar ittiba kepada Rasul. Sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah. Maka terlihat jelas waktu itu siapa yang ittiba kepada Rasul, siapa yang tidak. Ya, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu bukan perkara yang gampang, itu lakabirah kata Allah. Itu suatu perkara yang besar waktu itu, mengguncang manusia, mengguncang kaum muslimin. Lu kok balik lagi? Ini gimana soal kita balik lagi suruh ke sana? Udah ke sana, balik lagi ke sana. Lakabirah illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang telah Allah Ta'ala berikan hidayah. Kemudian Allah mengatakan, turunkan ayatnya, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Ini sebagai jawaban dari sebagian kegalauan yang ada pada kaum muslimin yang mengatakan, lo gimana yang meninggal dunia sebelum sempat sholat menghadap ke Masjidil Haram, gimana sholat mereka yang udah meninggal dunia sementara sholat mereka selama ini ke arah Masjidil Aqsa. Maka kata Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman mereka. Kata ahlu tafsir, iman yang dimaksud di situ apa? Iman yang dimaksud apa? Apa coba? Salat. Iman yang dimaksud di situ salat. Allah tidak sia-siakan salat mereka. Karena yang menjadi sebab asbabun nuzul tadi, ya, kekhawatiran dan rasa takut sebagian orang, ya, para sahabat kaum muslimin yang melihat saudara-saudara mereka sudah meninggal dunia belum sempat sholat menghadap Masjidil Haram. Loh, gimana sholat mereka? Maka Allah turunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan sia-siakan iman kalian. Apa makna iman di sini? Sholat. Allah tidak akan sia-siakan sholat kalian. Ya, sholat kalian yang menghadap Masjidil Aqsa itu tidak disia-siakan, akan diambil, dicatat oleh Allah, diterima oleh Allah jika memang terpenuhi syarat-syaratnya. Nah, itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat iman padahal yang dimaksud adalah amal. Ya kan? Salat amal atau bukan? Amal dalam Islam. Bahkan para ulama mengatakan sayyidul a'mal. Pemimpinnya amal soleh dalam Islam apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Sehingga salat ini merupakan sayyidul a'mal. Ya, pemimpinnya amal soleh dalam Islam itu salat. Baik salatnya, nanti amal yang lainnya akan mengikut. Maksudnya di sini amal yang terlihat, ya, amal anggota badan. Sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari Jumat, ya. Sayyidu ibni Adam, pemimpinnya anak keturunan Adam. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sayyidu ibni Adam, kata Rasulullah. Saya ini sayyidnya anak keturunan Adam, pemimpinnya anak keturunan Adam. Taib. Ya, itu dia. Jadi ini merupakan adillah ahli sunnah fi annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Bahwasanya iman itu adalah i'tiqad, keyakinan. Iman itu ucapan, perbuatan dan keyakinan. Itulah yang namanya iman. Ya, kalau tanya apa itu iman? Iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan, yaitu amalan hati. Mana dalilnya bahwasanya iman itu juga adalah keyakinan hati, i'tiqad? Ya, ini pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu cabang dari iman. Rasa malu itu amalan lisan, amal anggota tubuh atau amalan hati? Rasa malu amalan hati. Walaupun seorang mengatakan saya malu, tapi perbuatannya tak tahu malu, maka ini enggak diterima, kan begitu ya. Taib. Maka rasa malu itu dimulai dari hati. Itu amalan hati pertama sekali, amalan hati, al-haya. Kalau memang dalam hatinya ada rasa malu, akan ikut anggota badannya, ya, akan ikut lisannya. Tapi kalau dalam hati seseorang itu sudah berkurang rasa malunya, ya berkurang imannya. Maka itu akan terlihat pada perbuatannya ataupun ucapan. Itu para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dia yang beliau sampaikan,
Ya. 6. Jadi itu kesimpulannya. Faedah yang keberapa tadi? 4 ya. Bahwasanya iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan. Ya, iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Taib. Faedah yang lainnya kata beliau. Nah, sehingga kata beliau tadi tambahan dikit, ini menunjukkan bahwasanya hati itu ada amal. Hati itu ada ucapan, a'malul qalbi atau aqwalul qalb. Ada yang namanya amalan hati atau ucapan hati. Jadi hati itu juga beramal dan hati itu juga berbicara. Hati kita ini bisa berbicara atau tidak? Bisa. Hati kita ini bisa berbicara, hati kita ini bisa berbisik, ya Kak? Hati itu bisa berbisik, bisa dia berbicara dan dia bisa beramal. Dan amal-amal hati itu banyak. Di antaranya dalam hadis ini adalah rasa malu, sabar, tawakal, ya, dan yang lainnya. Hati ini juga bisa berbuat dosa. Ya, hati ini bisa berbuat dosa seperti apa? Riya, ya, pengen dilihat, pengen ini, ya, keinginan-keinginan yang jahat, dengki, kemudian yang lainnya. Taib. Dan dia juga bisa berbicara. 6. Faedah yang berikutnya yang kelima, wa minha dzikru fadilati imatatil adha 'anit thariq. Yakni penyebutan adanya keutamaan menyingkirkan gangguan di jalan. Tadi sudah kita sebutkan. Wa qad warada iddatu ahadits fi dzalika ya tahussu alaih, dan di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal tersebut, ya ini keutamaan menyingkirkan gangguan di jalan. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, ya ini tentang seorang laki-laki yang dilihat oleh Nabi SAW mondar-mandir di surga. Ya, taqallab itu menunjukkan dia bebas ke sana kemari hanya karena sebatang pohon yang dia potong, qata'aha, yang dia potong karena ya pohon tersebut mengganggu orang-orang di jalan. Akhirnya dengan perbuatan itu Allah memasukkan dia ke dalam surga. 6. Faedah yang lainnya kata beliau, wa minha fadilatul haya, keutamaan rasa malu. Wal muradu bihi al haya'ul ladzi yamna'u min irtikabil muharramat wa tarka ma amarallahu bih. Yang dimaksud di sini keutamaan rasa malu, yang dimaksud malu atau al-haya di sini adalah rasa malu yang mencegahnya dari perbuatan yang haram. Itulah dia rasa malu. Yang dimaksud dengan rasa malu cabang dari keimanan adalah rasa malu yang menghalangi dia untuk berbuat keharaman. Malu dia. Atau rasa malu dari cabang keimanan yang dimaksud adalah dia malu untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan, malu dia. Dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rasa malu yang benar. Inilah dia yang dimaksud al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu adalah cabang dari keimanan. Apa maksudnya? Yakni rasa malu yang menghalangi seorang dari perbuatan dosa, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau rasa malu yang menghalangi dia untuk meninggalkan perintah Allah. Dia malu meninggalkan perintah Allah, padahal dia mampu, tapi malu dia. Ya. Dia malu untuk meninggalkan ya ibadah-ibadah yang Allah taala perintahkan kepadanya dan sementara dia mampu. Maka malu dia meninggalkannya. Nah, ini rasa malu yang benar. Ini rasa malu yang bagian dari keimanan tadi, yang merupakan amalan hati. Dan di sana banyak, ya, dia malu enggak sholat. Kenapa? Malunya bukan sama manusia, tapi malu sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun sama manusia, nah ini yang hati-hati. Ya, ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai amalan-amalan kita hanya fokusnya kepada manusia saja. Tapi kalau kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu dia melihat kita terus. Dia mengawasi kita, dia yang merawat kita, memberi kita tiap hari berbagai macam nikmat. Malu kita untuk menyelisihi perintahnya. Ya, saya mampu untuk sholat, kenapa saya enggak sholat? Malu dia enggak sholat. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala melihat dia terus. Dia malu enggak beribadah haji, padahal dia mampu haji, malu dia. Kecuali karena memang virus corona, tidak bisa haji. Misalnya kan begitu ya. Ada sebab-sebab yang lain. Tapi kalau misalnya dia mampu tapi dia enggak mau, akhirnya dia malulah. Malu saya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kan mampu untuk mengerjakan ini. Saya malu sama Allah.
Ya, tatkala dia terdorong untuk berbuat maksiat, dia terdorong untuk berbuat ya kejahatan. Kemudian dia mengingat Robnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia malu. Nah, inilah rasa malu yang dimaksud di sini. Al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan kata beliau, yakni rasa malu yang bisa mencegah dia dari mengerjakan keharuman atau mengerjakan dosa atau meninggalkan apa yang Allah taala perintahkan. Amma sukutu 'anil batil wa tarku talabil haqqi fahuwa jubnun wa dhillah. Adapun sikap diam dari kebatilan, ada perkara-perkara batil yang harusnya dia berbicara di sana dan dia mampu untuk menyampaikannya, tapi dia diam aja. Jangan malu, kan gitu ya? Malu jangan. Sudah sampaikan aja, ingatkan, enggak boleh gitu terus dia. Malu Nah, malu yang seperti ini namanya jubnun, pengecut. Yang mana Nabi SAW berlindung kepada Allah dari al-jubn. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan ya sifat bakhil, pelit. Ini sifat-sifat yang rendah ini, sifat tercela, tabiat-tabiat tercela yang kita dicontohkan oleh Nabi untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat tercela ini, pengecut. Al-jubnu yakni as-sukut 'anil batil. Ada kebatilan tapi diam saja. Baik itu di tengah keluarganya, apalagi di tengah keluarga kita. Ya, kita sebagai mas'ul atau seorang ra'i, seorang pemimpin di tengah-tengah keluarga kemudian mendiamkan kebatilan yang ada di tengah keluarga, maka inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya sebagai istilah dayuth. Ya, dayuth. yakni alladzi yuqirru fi ahlihi al-khabth. Orang-orang yang membiarkan kejahatan, kemaksiatan itu di tengah-tengah keluarganya. Dia biarkan aja. Dia diam di sana. Atau istilah lain kata para ulama, asy-syaitonul akhras, syaitan bisu. Nah, setan bisu. Jadi di antara trik syaiton itu ada satu langkah syaiton itu namanya mengajak manusia supaya diam. Ya, mengajak manusia supaya diam pada perkara apa? Pada perkara munkar. Pada perkara-perkara maksiat, kemungkaran, dia akan membisikkan manusia, udah diam aja, diam aja, diam aja, kata dia. Ditakut-takutin. Nanti kamu gini loh. Jangan coba-coba kau ingatkan. Jangan coba-coba kau ingatkan. Itu syaitan. Ya, jadi syaitan itu bukan menghembuskan supaya kita mengikuti hawa nafsu saja, tapi dia berusaha menghembuskan kita supaya menjadi orang bisu. Makanya sering diistilahkan dengan setan bisu. Jadi kita kadang-kadang bisa jadi setan bisu tatkala kita mendiamkan kebatilan tersebut. Sampaikan, kecuali di sana ada alasan-alasan maslahat dan mudarat. Nah, itu pertimbangannya ilmu, kan begitu. Begitu ya. Itu karena pertimbangannya apa? Ilmu. Kita menimbang, melihat ini mafsadat yang akan muncul, mudarat yang akan muncul jika kita sampaikan saat ini, sehingga kita mungkin melihat waktu yang tepat, melihat ya kondisi yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau semata-mata malu itu malu yang seperti itu tidak boleh. Ini bukan malu yang cabang dari keimanan, bukan itu yang dimaksud. Jangan kita bawakan hadis ini. Kenapa enggak kamu sampaikan? Malu kan malu bagian dari keimanan. Wah, bukan. Lain, enggak nyambung. Ya, tatkala Anda membawakan hadis ini, kan kata Rasulullah, al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu cabang dari keimanan. Ini bagian dari keimanan kok. Ya, kita diam, malu gitu ya, enggak menyampaikan kebatilan tersebut, tidak menyampaikan kemungkaran tadi, tidak menyampaikan yang hak, maka ini adalah termasuk ya jubnun, kata beliau. Ini termasuk sifat pengecut ya, ataupun setan bisu. Ya, taib. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah-faedah yang disebutkan oleh beliau. Di sana ada sebagian para ulama yang secara khusus membahas tentang masalah cabang-cabang keimanan dalam satu buku khusus atau pembahasan khusus. Namun di sini karena beliau menyampaikan syarah yang ringkas saja dari beberapa hadis yang berkaitan dengan la ilaha illallah, dan ini merupakan salah satu keutamaan la ilaha illallah, yakni ini merupakan a'la maratibil iman, tingkatan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah tersebut. Ya, dan la ilaha illallah di sini punya konsekuensi, punya pembuktian, tahqiqul la ilaha illallah,
Dan ini yang perlu untuk kita perdalam kemudian nanti kita amalkan. Taib. Ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa faedah tadi? Nah, nyatat. Ada 6 ya. Nah, dicatat ya, insyaallah. Soalnya kan enggak ada buku terjemahannya ini, belum ada ya. Taib, kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Oh, sudah masuk Isya. Taib, kalau begitu nanti selepas Isya ya kita masuk hadis berikutnya. Kita tutup dulu untuk sementara. Kita akan masuk, kita lanjutkan setelah sholat Isya nanti insyaallah di hadis yang kelima. 6. Hada wallahu a'lam, akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Luruskan dan rapatkan saf. Hadhu bainal manakibi wal aqdam suddul khalal. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa a'azzakumullah ajma'in. Akan kita lanjutkan kembali kajian kita Syarah Al-Arba'in fi Fadlillah ilaha illallah. Syarhul Arba'in hadisan fi Fadlillah ilaha illallah, penjelasan 40 hadis keutamaan la ilaha illallah. Insyaallah pada malam ini kita cukupkan dengan menjelaskan hadis atau satu hadis lagi ya, hadis yang kelima insyaallah. Al-hadithul khamisu, hadis yang kelima, fi annaha sababun li ziyadatil iman wa tajdidih. Hadis yang kelima akan membahas tentang la ilaha illallah, sebab bertambahnya iman dan pembaharuan iman. Bertambahnya iman dan terbaharuinya iman. Hadis yang kelima menjelaskan tentang sebab pertambahan iman atau bertambahnya iman dan tajdid, yaitu pembaharuan gitu ya, diperbaharui lagi, perbaikan. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Ya, perbaharuilah iman kalian. Qila, dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Wahai Rasulullah, gimana memperbaharui iman? Gimana memperbaharui iman kami? Karena beliau mengatakan jaddidu imanakum, tajdid, buat baru lagi, diperbaharui lagi. Atau istilah kita apa ya? Di-upgrade lagi ya. Ya, di-freshkan lagi. Ah, itu maksudnya ziyadah. Jadi ditambah kuatkan lagi, semangatkan lagi. Itu dia. Nah, dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, gimana ini nujaddidu imanana? Gimana kami memperbaharui iman kami? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, dan berkata Al-Imam Al-Haythami, rijalu Ahmad thiqat, yakni rijal atau rawi-rawi dari jalur Imam Ahmad di dalam musnadnya, para perawinya orang-orang yang terpercaya. Artinya hadis ini adalah hadis yang bisa diamalkan karena diriwayatkan dari orang-orang yang thiqat, orang-orang yang kuat hafalannya dan terjaga. Taib. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kata beliau di sini, al-muallif Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Marzuq Ibnu Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah. Hadzal haditsu fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Minha annal imana yanqusu wa yazid. Bahwa keimanan itu bisa berkurang dan bertambah. Iman itu bisa berkurang dan bertambah, bisa naik, bisa turun. Dan dalil-dalil yang menguatkan hal tersebut, dan ini merupakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah
bahwa iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Ada banyak dalilnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebutkan Allah di hadapannya akan bergetar hati mereka. Saking besarnya Allah itu dalam jiwa mereka, pengagungan mereka saking besarnya kalau disebut nama Allah langsung takut. Dan apabila disebutkan, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah iman mereka. Zadathum imanan. Jadi bertambah, akan menambah iman mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Iman itu bisa kuat dan bisa melemah, sehingga butuh ditajdid, diperbaharui lagi, difreshkan lagi, dinaikkan lagi, ditingkatkan, disegarkan lagi. Iman perlu seperti itu, karena dia bisa kuat, bisa lemah, bisa kuat, bisa lemah. Dan orang yang kuat imannya jelas lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sahih beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawi. Ya, seorang mukmin yang kuat imannya khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah dibandingkan seorang mukmin yang dhaiful iman. Dibandingkan seorang mukmin tapi sedang low imannya. Jadi perlu dicas lagi, perlu ditajdid lagi, perlu disegarkan lagi. Jadi itu pembahasan pada hadis ini. Jadi iman itu, ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah merupakan sababun li ziyadatil iman wa tajdidihi. Bahwa la ilaha illallah ini sebab bertambahnya iman dengan la ilaha illallah dan sebab untuk, ya, menyegarkan lagi. Ya, memperbaharui maksudnya di sini supaya lebih dikuatkan, disegarkan lagi. Jadi itu para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama kata beliau, iman itu berkurang dan bertambah, menguat dan melemah, itu juga. Wa hadza min aqidati ahli sunnah wal jamaah, dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya iman itu ya sudah begitu saja, yang penting yakin Allah itu iman. Sehingga imannya seorang wanita pelacur sama dengan imannya Jibril, naudzubillah. Kenapa? Karena menurut mereka yang namanya iman yang penting percaya dengan Allah. Yang penting dia percaya sama Allah, ya sudah, itu iman. Lah berarti sama saja kata mereka. Mau dia seorang pelaku maksiat, yang penting dia kalau masih percaya sama Allah, ya sama saja seperti Jibril, sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan pemahaman yang batil, pemahaman yang munkar seperti ini. Adapun ahli sunnah wal jamaah menyebutkan iman itu naik turun, kuat dan melemah. Naik turun dan kuat atau melemah, dia kuat melemah. Taib. Bagaimana bertambahnya kata beliau, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itulah sebab-sebabnya. Sebab naiknya iman, ziyadah iman, bertambah kuatnya iman tadi dengan ketaatan-ketaatan. Semakin dia melaksanakan ketaatan, oleh karena itu Nabi SAW banyak memerintahkan kita untuk bersegera beramal kebaikan. Ya kan? Alasannya apa? Alasannya, ya, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan tadi ini akan menaikkan iman, menyegarkan iman, menguatkan iman kita. Sementara kita tidak mengetahui kapan ajal itu tiba. Moga-moga dengan terus semangat kita melaksanakan amal soleh, berusaha untuk memperhatikan kondisi iman kita, berusaha untuk meningkatkannya, menambahnya, menguatkannya, sehingga kita bertemu ajal dalam keadaan iman kita kuat. Kan itu. Kita bertemu ajal kita dalam keadaan apa? Iman kita lagi kuat-kuatnya. Masya Allah. Kan itu yang kita harapkan. Lah gimana kalau kita bertemu ajal dalam keadaan dhaiful iman? Nah, ini membahayakan. Ya, kita bisa terseret kepada apa? Su'ul khawatim, su'ul khatimah. Mengakhiri hidup dengan keburukan. Kenapa? Karena sedang lemah-lemahnya iman, tidak punya kekuatan iman. Guncangannya itu lebih besar. Sementara sakratul maut merupakan ujian yang sangat berat.
kondisi kematian seseorang saat-saat menghadapi sakratul maut, disitulah syaitan gencar-gencar dan puncak dia untuk menyesatkan manusia saat dia tahu si anak Adam tadi sedang menghadapi sakratul maut. Itu puncak-puncaknya. Dia akan kerahkan seluruh kemampuannya untuk menggelincirkan dia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau iman kita sedang lemah gimana menghadapi beratnya sakratul maut tadi? Syaitan terus mengganggunya. Ya, sehingga berat baginya mungkin untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya kan? Kan itu kalimat yang sangat-sangat kita harapkan sebagai akhir dari kalimat kita di dalam mengakhiri kehidupan di dunia. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalimatnya terakhir kali ketika dia meninggalkan dunia ini, terakhir sekali yang dia ucapkan la ilaha illallah, dijamin dia surga. Ya, kalimat tauhid ini. Subhanallah. Taib. Jadi demikian, yazidu bi ta'at, bertambah iman itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang iman tadi karena maksiat. Maksiat itu mengurangi keimanan, kadar keimanan, kekuatan iman tadi melemah, dan jika dia tidak cepat-cepat untuk mentajdidnya, untuk memperbaharuinya lagi, menyegarkan lagi, ini dikhawatirkan imannya benar-benar sangat tipis sekali dan sangat rentan jatuh kepada hilangnya iman. Ini bahaya. Rentan sekali kepada hilangnya iman. Kalau imannya sudah hilang, jadilah dia menjadi orang-orang yang tak beriman. Artinya tidak beriman di sini penafian secara keseluruhan, benar-benar tidak ada imannya, ya kafir, keluar dari Islam, tidak ada lagi keimanan tersisa sedikit pun dalam hatinya, dalam dirinya, walaupun seberat biji sawi. Nauzubillah. Nah itu bahaya. Sehingga perlu untuk, kata beliau sallallahu alaihi wasallam sini, ya, jaddidu imanakum, segarkan lagi iman kalian, tingkatkan lagi, tambahi lagi, terus perbaharui iman kalian. 6. Bagaimana caranya? Kata beliau tadi, perbanyak mengucap la ilaha illallah. Perbanyak ucapan itu. Ya, secara mutlak, tidak perlu ada gerakan khusus, tidak perlu la ilaha illallah. Tidak perlu. Ya, tidak perlu gerakan tangan, tidak perlu gerakan apa-apa. Sudah ucapkan la ilaha illallah. Kan beliau tidak mengaitkan dengan apa-apa, tidak mengaitkan dengan jumlah, tempat, gerakan tertentu. Kan enggak ada kan? Tidak ada. Beda halnya kalau beliau mengaitkannya dengan gerakan tertentu seperti gerakan takbir. Apa itu takbir? Allahu Akbar digandengkan dengan raf'ul yadain, Allahu Akbar. Nah itu dia, digandengkan ucapan takbir dengan gerakan-gerakan tertentu. Nah silahkan, boleh. Karena itulah dia syariat, itulah syariat. Syariat itu terkadang menggandengkan zikir-zikir tertentu dengan gerakan tertentu, digabungkan. Kadang digabungkan pada amal tertentu, pada waktu tertentu. Itulah dia syariat. Yang itu tidak boleh sembarangan kita buat-buat sendiri, nggak bisa. Kita bukan Tuhan. Ya, kita bukan pencipta yang seenaknya membuat syariat. Itu udah ada ketentuannya, itu haknya Rob kita. Ya, yang membuat hal-hal seperti itu. Ada banyak zikir-zikir tadi yang memang dikaitkan dengan gerakan, bukan tidak ada, tapi itu bukan hak kita membuatnya. Itu hak siapa? Hak Rob kita, hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menyampaikan saja. Ketika kalian sholat sambil kalian membaca Allahu Akbar, ya sambil mengangkat dua belah tangan, kan begitu. Itu contoh-contoh dikaitkan dengan gerakan-gerakan tertentu. Tapi ketika di sana hanya perintahnya menyebutkan saja, ya sudah sebutkan saja. Ketika diperintahkan hanya menyebutkan misalnya apa, tatkala kalian ya bersin misalnya, ini kan digandengkan dengan perbuatan. Tatkala bersin maka mengucapkan apa? Alhamdulillah, kan begitu ya? Ya ini hamdalah, tahmid. Ya, zikir-zikir kan banyak, tahmid, alhamdulillah, atau istilahnya dengan hamdalah. Ya, basmalah, apa itu? Bismillah, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Takbir, Allahu Akbar. Ya, kalau tahmid tadi alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Tahlil, la ilaha illallah. Tasbih, subhanallah. Ya, istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan kalimat ini dikaitkan dengan apa oleh Nabi? Kalau dapat musibah. Bentuk musibah apa? Berbagai macam musibah.
jatuh ke bawah, jatuh ke atas. Gimana jatuh ke atas? Jatuh itu ke bawah ya. Maksudnya ya musibah lah kok jatuh ke atas. Ya, atau musibah apapun, kesenggol, ketabrak, ketusuk duri dan yang lainnya, musibah yang menyakitkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa ditambah lagi dengan doa apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya, aku minta diberikan pahala dari musibah ini. Minta itu namanya ihtisab. Makanya Rasul mengatakan isbir wahtasib. Ya, fal tasbir wal tahtasib. Hendaknya dia bersabar dan minta pahala dari musibah tadi. Kita minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena musibah itu kan besar kadang dia. Kadang musibah kecil, musibah besar. Kita minta pahalanya di sana. Ya, itu dia. Jadi zikir-zikir itu terkadang digandengkan, tapi ada yang memang perintahnya hanya sebatas disebutkan, ya udah kita sebutkan aja, enggak usah kita kaitkan berapa jumlahnya, terserah. Ya, gimana cara mengucapkannya? La ilaha illallahnya. Ya la ilaha illallah saja, la ilaha illallah, udah gitu aja. Ya, apalagi meremlek ya enggak. Ya, gimana enggak ada. Baik. Ya, dan di sana nanti akan kita dapati, antum akan dapati di dalam sunnah Nabi ada memang zikir-zikir tadi yang memang digandingkan dengan beberapa gerakan, beberapa perbuatan ada. Ya, tapi tidak semuanya. 6. Taib. Jadi demikian mudahnya dalam memahami syariat ini. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, udah itu aja. Taib. Ini kata beliau. Kemudian faedah yang kedua kan? Tadi iman itu bertambah dan berkurang. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bertambahnya dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Faedah yang berikutnya, al-hatsu ala ta'ahudi ziyadatihi bisairi ta'at. Ya, ini bersemangat, motivasi. Dalam hadis ini kita dapat faedah bahwasanya beliau mengajak al-hatsu, yakni memotivasi umatnya untuk benar-benar ya bersemangat menambahi keimanan dengan seluruh bentuk ketaatan. Jadi beliau ngajak kita, ayo aksiru bi qauli la ilaha illallah, min qauli la ilaha illallah, banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ya karena beliau tadi perintahkan, perbaharuilah iman kalian, segarkan iman kalian. Ini motivasi dari beliau, ayo kuatkan iman kalian. Beliau ngajak kita, ayo umatku, ayo kuatkan iman kalian. Sering-sering kalian mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, mungkin kita lagi di kendaraan, lagi berjalan, tiba-tiba la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Itu mengucapkan itu, Masya Allah, hati ini akan terasa kalau kita benar-benar memahami kalimat tersebut, ya, hakikatnya. Taib. Faedah yang lainnya, minha bayanu anna afdala ma yujaddidul imana dzikru la ilaha illallah wa yadkhulu fi dzalika dzikru ma yuqawwiha minat tadzakuri fit tauhidi wa fadlihi wa ahammiyatihi. Faedah yang ketiga, penjelasan tentang perkara yang paling utama di dalam memperbaharui keimanan atau untuk menyegarkan keimanan adalah menyebut la ilaha illallah. Jadi faedahnya hadis ini menunjukkan ya perkara yang paling kuat untuk menguatkan iman, untuk menyegarkan iman adalah ucapan la ilaha illallah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan keutamaannya. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Tauhid. Jadi maksud beliau di sini jangan batasi hanya sebatas ucapan la ilaha illallah saja yang bisa menguatkan iman, akan tapi yang berkaitan dengan la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Seperti ini kita pelajari keutamaan la ilaha 40 hadis. Ya, ini termasuk di dalamnya. Ini termasuk ya perkara yang bisa menyegarkan iman kita lagi. Bisa menguatkan iman kita lagi dengan kita bahas, wow ternyata ini la ilaha illallah, ini ternyata makna la ilaha illallah, ini hadisnya, Masya Allah. Bertambah keimanan. Ya, segar lagi keimanan kita dengan memahami keutamaan dan pentingnya la ilaha illallah ini. Faedah yang keempat. 4 ya? Nah. Anna sabab ziyadatil iman biqauli la ilaha illallah min haitsu innaha tuqawwi alaqatal abdi bi rabbih idza alima makna haqiqah la ilaha illallah.
bahwa sebab bertambahnya iman dengan mengucapkan la ilaha illallah ini dilihat, ya. Ini dilihat jika dia mengetahui makna hakikat la ilaha illallah tadi, maka ini akan memberikan pengaruh untuk menguatkan hubungan dia dengan Robnya. Jadi maksudnya sebab bertambahnya iman dengan ucapan la ilaha illallah ini akan terasa pengaruhnya, kekuatan imannya akan benar-benar bertambah, akan terlihat segar imannya kalau dia faham makna la ilaha illallah. Sayangnya sebagian orang kurang memahami, bahkan cenderung tidak faham dengan kalimat apa? La ilaha illallah tadi. Ya, sampai-sampai mungkin dari cara penyebutannya saja sudah tidak begitu fasih, dengan anggapan wah ini memang sudah tingkatannya udah lain. Kan gitu ya, la ilaha illallah lama-lama hu. Lah ini kan enggak ada. Maksudnya dalam kaidah bahasa Arab yang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian ditakwil, ditafsirkan. Wah itu kan penafsiran manusia saja yang tidak datang dari para ulama-ulama kita, tidak ada yang seperti itu menafsirkannya. Nah, ini yang kita katakan bukan faham, ini tidak faham makna la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalimat yang sempurna, ya, sebagaimana adanya. Seperti Nabi SAW memerintahkan kita untuk mentalkinkan orang yang saat-saat meninggal dunia dengan apa? La ilaha illallah, ya benar-benar la ilaha illallah. Enggak perlu kita takwil. Oh nanti kalau begini berarti Allah saja, hu saja. Ya enggak bisa. La ilaha illallah ya la ilaha illallah. Sempurnakan. Karena di dalamnya memang terdapat kalimat yang sempurna, maknanya itu sempurna. Zikir-zikir di dalam Islam itu semua rata-rata yang diperintahkan kepada kita mengandung makna yang sempurna, pengagungannya kepada Allah. Bukan hanya sebatas menyebut-nyebut namanya saja. Ar-Rahman, 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 Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Justru yang seperti itu belum pernah kita dapati Nabi ataupun para sahabatnya berzikir dengan cara seperti itu. Tapi yang kita dapati Nabi memerintahkan zikir, makna zikir yakni dengan kalimat yang sempurna, benar-benar memuji Allah. Subhanallah, iya kan? Ya itu tidak? Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maha besarnya. Ya, la ilaha illallah. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, kan nggak mungkin un. Ya, tidak bisa. Memang harus benar-benar sempurna karena kita ingin mengagungkan Dia. Namanya mengagungkan zat yang paling besar. Ya, raja dari seluruh raja, pencipta seluruh makhluk. Pastinya kita akan sesempurna mungkin di dalam memujinya, iya kan? Sesempurna mungkin kita dalam memujinya. Jangankan Dia Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di antara makhluk, penguasa-penguasa manusia, tatkala kita berbicara kepadanya, apakah kita berbicara dengan pembicaraan yang singkat-singkat saja? Ataukah kita benar-benar menyempurnakan ucapan kita kepadanya? Jelas kita akan menggunakan bahasa yang paling bagus. Kalau kita bicara sama presiden, Den, apa gitu? Nah, mungkin ya kan, pres. Ya, nggak mungkin seperti itu. Pastinya kita Bapak Presiden yang terhormat. Nah kan begitu ya, agak nadanya ini lagi, Bapak Presiden. Pasti seperti itu. Kenapa? Ingin memuliakan orang yang terhormat. Apalagi Rob kita Allah Subhanahu wa taala, Dia lebih berhak untuk kita hormati. Kita muliakan, kita agungkan dengan bahasa yang terbaik, dengan pujian yang terbaik. Ya, adapun cuma sebatas menyebutkan Dia, misalnya Ar-Razzaq, ini enggak muji Dia namanya. Iya, memujinya itu dengan benar-benar pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan jelas. Iya. Alhamdulillah, 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 segala puji bagimu ya Allah, segala puji bagimu, segala puji bagimu. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sempurnakan. Jadi kata beliau, ini merupakan sebab bertambahnya iman dengan qaul la ilaha illallah tadi apabila orang tersebut mengetahui makna la ilaha illallah tadi, maka ini yang akan menguatkan hubungan dia dengan Robnya. Taib.
Wa annaha ta'ni la ma'budu bihaqqin illallah. Kata beliau masih lanjutannya, bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa ta'ni maksudnya infiraduhu bi jami'i sifatir rububiyyah wal uluhiyyah wal kamali wal jamal. Maksudnya kita mengesahkan dia, hanya dia sajalah, hanya kepadanya sajalah seluruh sifat rububiyah dan uluhiyah dan kesempurnaannya hanya miliknya. Seluruh sifat-sifat rububiyah, sifat uluhiyah itu diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, maka itu yang dikatakan bertauhid atau mentauhidkan Allah dari sisi rububiyahnya, mentauhidkan Allah dari uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, bagaimana mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah itu dari 3 sisi tadi. Ya, mentauhidkan Allah dari sisi perbuatan-perbuatannya, karena Allah Ta'ala punya perbuatan. Ya, Allah Ta'ala punya perbuatan atau tidak? Ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fa'alun lima yuridu, fa'al, Allah berbuat dengan apa yang dia inginkan. Nah, perbuatan-perbuatan Allah inilah yang disebut dengan rububiyah, Rabb. Itu haknya. Dia punya perbuatan. Dia perbuatan apa? Menghidupkan. Dia berhak untuk mematikan. Dia berhak untuk menurunkan hujan di satu tempat dan menahan di tempat yang lain. Dia berhak memberi rizki lebih besar pada sebagian orang dan tidak pada sebagian yang lainnya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan itu. Kita mentauhidkannya dari sisi rububiyahnya. Demikian juga kita mentauhidkannya pada uluhiyah, yakni hak ilahnya. Bahwasanya yang berhak diibadahi, yang disembah hanya Allah. Yang berhak menerima ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan hanyalah dia. Itulah dia tauhid uluhiyah tadi. Demikian juga kita pahami tauhid asma wa sifat. Kita mengesahkan Allah, bahwa sebaik-baik nama yang ada di alam jagat raya ini, maka Allah yang lebih berhak untuk menyandang nama itu. Sebaik-baik sifat, setinggi-tinggi sifat yang ada di alam jagat raya ini, Allah yang lebih berhak untuk memiliki sifat tersebut. Namanya mentauhidkan Allah. Iya, kita penyayang atau enggak? Ada enggak sifat penyayang bagi kita? Ada. Ada enggak sifat rahmat? Kita punya sifat penyayang atau tidak? Punya. Mulia enggak seorang yang punya sifat penyayang? Mulia, disayangi juga, dihormati oleh orang. Kenapa? Dia penyayang. Maka Allah lebih berhak untuk mendapatkan sifat rahmat itu. Dan rahmatnya Allah itu sangat luas. Beda dengan manusia, rahmatnya terbatas. Ya, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tauhid seperti ini bukan pembagian yang bid'ah. Bukan. Justru ini merupakan tuntutan dari dalil. Dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis menuntut kita untuk mentauhidkan Allah pada 3 hal tadi. Bahwasanya benar-benar hanya Dia yang kita yakini yang memiliki perbuatan untuk mengatur seluruh alam ini, dan seluruh bentuk ibadah itu bukan kepada Tuhan ini Tuhan itu, enggak, hanya kepada Rabb yang satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama sifat-sifat yang mulia itu lebih berhak Dia yang menyandangnya. Ya, walillahil asmaul husna. Kenapa? Karena ahlul jahiliyah di masa itu mereka memberikan nama-nama Allah kepada sesembahan mereka kepada selain Allah. Ya, seperti yang dalam surat An-Najm itu ya. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Kata sebagian ahli lughah, ini merupakan plesetan dari nama Allah. Lata itu dari kata ilah. Padahal ilah itu cuma satu, siapa? Allah, tapi mereka berikan itu kepada berhala mereka Lata. Uzza itu dari kata aziz, yang maha perkasa, padahal yang paling maha perkasa adalah Allah, mereka berikan kepada berhala mereka. Nah, ini enggak mentauhidkan Allah namanya. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyatakan bahwasanya Dialah Al-Aziz, Dialah ilah, ya, dan Dialah yang berhak untuk memiliki nama-nama tersebut, bukan berhala-berhala tadi. Taib. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu maknanya la ilaha illallah. Jadi maksud Nabi SAW bahwasanya kata beliau sini, sebab bertambahnya iman dengan ucapan la ilaha illallah ketika orang yang mengucapkan itu faham apa kalimat yang dia ucapkan. Kalau tidak, apa pengaruhnya? Enggak memberikan pengaruh dengan iman, enggak ada terasa di sini. Dia hanya sebatas
ucapan di lisan saja, hanya perbanyak lisan saja, tapi dia tidak memahami. Sehingga ketika ucapan tadi bisa memberikan pengaruh dalam pertambahan iman dalam hatinya itu ketika dia berusaha mengucapkan itu dan memahami maknanya secara hakikinya itu gimana. Nah itu harus perlu belajar dan terus dipelajari sehingga ketika dia mengucapkannya akan terasa bertambah imannya tatkala dia mengucapkan la ilaha illallah tadi. Taib. Ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan emosi. Ah itu lain lagi ceritanya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi dengan emosi atau dengan hawa nafsu, maka bukan seperti itu yang kita inginkan. Taib, tapi dengan ilmu. 6. Nah, kata beliau di sini, fa idza wa'al mu'min hadhil umur aw tadzakkaraha ba'da nisyanin wa ghaflatin yuqaddirullahu haqqa qadrih fala ya'sillah wa yukhalif amrah. Jadi beliau hanya memberikan tambahan penjelasan mengenai bertambahnya iman tadi dengan ucapan la ilaha illallah. Maksudnya apa? Apabila seorang mukmin memahami hal ini, maksudnya memahami perkara-perkara tadi, ya, kemudian mengingatnya setelah dia sebelumnya lupa ataupun dia lalai dengan makna tersebut, maka hendaknya dia benar-benar mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana caranya? Janganlah dia mendurhakai Allah, janganlah dia menyelisihi perintahnya. Ya, wa kullama ibta'adal mar'u an rabbih kullama qalla qadarullahu fi qalbihi. Jadi setiap kali seorang itu jauh dari Rabbnya, maka kebesaran Allah itu akan mulai berkurang dalam hatinya. Ya, semakin seorang itu bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintahnya, maka pengagungan Allah itu akan semakin berkurang dalam hatinya. Kadar pengagungan Allah itu akan semakin berkurang. Dia pun akan semakin jauh dari Rabbnya. Nah ini dia. Walaupun dia banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka itu tidak akan memberikan ya pengaruh dalam jiwanya, dalam hatinya. Ini nasihat beliau. Sebagaimana orang-orang kafir, mereka yakin dengan Allah tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tahu tapi tidak mengamalkannya. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat ini pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena seorang pendeta waktu itu datang ke hadapan Nabi dan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yumsikus samawati ala isbi' yaumal qiyamah wal ardina ala isbi' wasyajar ya ala isbi' wathara ala isbi' summa yaqul ana malik bahwasanya nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam langit dan melipat-lipatnya. Allah akan menggenggam bumi dengan jarinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan pohon, kemudian menciptakan daratan, air dan seterusnya. Kemudian Allah taala pada hari kiamat akan mengatakan saya raja, saya raja. Nabi SAW pun tersenyum waktu itu membenarkan ucapan si pendeta Yahudi tadi. Kemudian beliau bacakan ayat tadi itu dalam surah Az-Zumar. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Mereka tahu kebesaran Allah, mereka tahu sifat-sifatnya yang akan menggenggam bumi nanti pada hari kiamat, yang akan melipat-lipat. Ya, langit itu akan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Itu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, orang Yahudi itu tahu. Sehingga beliau tersenyum, tapi mereka tidak mau mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, tidak benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintah, diajak oleh Nabi untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau. Ya, itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak menambah keimanannya, hanya sebatas apa? Tahu. Ya, sebatas tahu akan tapi tidak berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Maka inilah dia di antara ya tahqiq la ilaha illallah ataupun tajdidu la ilaha illallah, ziyadatu al-iman wa tajdidu al-iman bi qauli la ilaha illallah, bertambahnya iman ya, segar kembali iman dengan ucapan la ilaha illallah, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Namun yang lebih penting lagi kita berusaha untuk memahami makna la ilaha illallah dan berusaha untuk melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah, yakni kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menyelisihi
tidak menyelisihinya. Allahu a'lamu bissawab. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dari faedah-faedah di hadis yang kelima ini. Insyaallah besok masih ada waktu ya, kita lanjutkan di hadis yang berikutnya insyaallah ba'da salat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan mungkin kalau ada yang ingin bertanya. Oh, ini ada hadiah lagi katanya. Ini pajangan atau hadiah? Souvenir. Hadiah diundi. Ini ada pertanyaan. Di lingkungan saya ada langgar. Langgar itu seperti tempat ibadah ya, kecil ya. Musola, langgar, surau. Nama-nama ya di Indonesia begitu ya. Musola. Di lingkungan saya ada langgar dan saat subuh sering terlambat azan. Suatu waktu saya tidak ada mendengar azan subuh sehingga saya sekeluarga melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah. Tiba-tiba terdengar iqamah. Pertanyaan saya Ustadz, jika kejadian tersebut terulang kembali, apa yang harus saya lakukan? Membatalkan sholat berjamaah saya atau melanjutkan jika terdengar azan atau iqamah lagi? Atau saya keluar mencari masjid yang lumayan jauh untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid? Kaum laki-laki, sebaik-baik sholat kaum laki-laki, ya, afdhalus sholatil mar'i fi baitihi. Sebaik-baik sholatnya laki-laki itu di rumahnya, illa sholat al-maktubah, kecuali sholat wajib. Nah itu hadis, hadisnya memang begitu. Untuk iya di rumah, iya kecuali sholat wajib, ya, iya. Adapun sholat wajib maka anda harus mendahulukan ke masjid dulu, lihat dulu. Jika memang sudah selesai sholat maka silahkan anda boleh sholat sendiri di masjid atau di musolah tadi, ya. Atau boleh mengajak orang yang sudah selesai sholat untuk ikut berjamaah, buat jamaah lagi dengan antum, itu boleh saja. Ya, adapun menjadikan orang yang masbuk separuh sholatnya bersama imam, separuhnya lagi dia sempurnakan, dijadikan imam, saya tidak menganjurkan ini. Ya, saya tidak menganjurkan ini. Saya lebih condong kepada sebagian pendapat mazhab Syafi'iyah, bahwasanya itu perkara yang dibenci. Ya, menjadikan seorang masbuk jadi imam. Sebagian mazhab, yang antara mazhab Syafi'iyah membenci perbuatan itu, sehingga dia hendaknya sholat sendiri, atau orang yang benar-benar sudah selesai sholat bersama imam, ya, dari awal sama imam gitu ya, dari takbir pertama sampai salam, kemudian kita minta untuk berjamaah dengan kita, dan dia nanti meniatkan, niatnya itu niat sholat sunnah, atau dia mencari masjid yang lain yang mungkin masih terdengar sedang mengerjakan sholat, atau dia sholat di rumah, terserah, ya. Jadi seperti itu. Kalau memang misalnya semua itu tidak memungkinkan dan dia ingin sholat di rumah, ya setelah dia dapati di masjid udah selesai kan gitu ya, udah selesai, udah salam, dia tidak ingin sholat di masjid, silahkan. Dia tidak ingin ke masjid yang lainnya misalnya, silahkan. Kemudian dia langsung ke rumah dan sholat bersama keluarga. Saat dia sholat bersama keluarga ada iqamat lagi, itu mungkin HP. Ya kan, itu mungkin suara HP, karena dia sudah jelas sudah ke masjid, sudah selesai sholat, berarti sudah kok ada qomat lagi ini. Ya, dia tidak perlu hiraukan lagi, nggak perlu batalkan sholat. Tapi kalau kondisinya seperti ini kan akan mengganggu dia, walaupun dia tetap sholat saja. Ya, misalnya kenapa? Karena kalau yang seperti yang ditanyakan ini berarti apa? Dia nggak melihat dulu ke masjid, dia hanya nggak ada azan ya sudah kan begitu ya. Harusnya dia berangkat ke langgar tadi dulu ya, ke langgar yang terdekat dengan rumahnya tadi. Naam, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara bertobat dari kesyirikan yang pernah dulu kita lakukan? Ya, kalau sekedar perbuatan syirik yang hanya pada diri kita saja, artinya
itu tidak sampai mengajak orang lain dalam perbuatan syirik tadi, maka cukup taubatnya dengan penuh penyesalan, yakni dia menyesali perbuatan itu, ya, dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan syirik tadi, karena an-nadmu minat taubah, penyesalan itu bagian dari taubat. Ya, kemudian dia berusaha untuk tinggalkan perbuatan syirik tadi, dia tinggalkan sejauh-jauhnya, dan dia berazam, bertekad kuat untuk tidak kembali lagi dalam perbuatan syirik tadi. Maka itu insya Allah cukup, ya, cukup itu sebagai ketentuan di dalam bertobatnya dia dari kesyirikan tadi. Tapi kalau di sana dia pernah mengajak orang dalam perbuatan syirik tadi, sehingga orang-orang tahu bahwasanya dia dulu yang ngajak-ngajak saya berbuat syirik, maka hendaknya Anda mengumumkan ataupun berusaha untuk menyampaikan, mendakwahkan kepada manusia sebagai bukti bahwasanya Anda sudah bertaubat. Ya, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali bagi orang yang taubat, ya, kemudian dia wa aslahu, memperbaiki diri, wa bayyanu, dan dia jelaskan. Dia harus jelaskan bahwasanya kesyirikan yang pernah dia lakukan dulu dan yang pernah dia ajak manusia tadi, yaitu harus dia ingatkan, dia jauhkan manusia, dia ingatkan manusia dari perbuatan syirik tadi sebagai tanda bahwasanya dia benar-benar sudah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sifatnya hanya pribadi, enggak ada orang yang tahu, ya misalnya apa? Buat sesajen diam-diam supaya apa gitu ya, supaya rezekinya lancar, supaya dapat apa? Dapat jodoh yang cantik, yang ganteng, nah, misalnya ya. Kemudian buat sesajen diam-diam di rumah, nggak ada yang tahu, ya cukup taubatnya itu tadi ya, memenuhi syarat, dia benar-benar menyesal, kemudian bertekad kuat untuk meninggalkannya, tidak kembali lagi ke sana. Taib, demikian, itu cara bertobat dari perbuatan kesyirikan, dan perbanyak mempelajari tauhid, perbanyak mempelajari tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara kita mengingatkan saudara ipar yang sudah sangat menyimpang dari agama, bahkan dia menyukai sesama jenis, sedangkan suami sudah diperingatkan untuk menegur, tapi sepertinya tidak dihiraukan karena suami masih sering meminta bantuan dalam hal finansial untuk ibunya. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada kita jangan menghalangi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Ya, jangan sampai kita menganggap bahwasanya jalan rizki yang sampai ke tangan kita hanya melalui orang-orang tertentu saja. Tidak, Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan berbagai macam jalan hingga sampai rizkinya itu kepada kita. Syaratnya adalah taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan memberikan dia makhraj, yakni jalan keluar, dan akan memberikan dia rizki dari arah yang tidak pernah dia hitung-hitung, enggak pernah dia sangka-sangka. Itulah nilai dari ketakwaan. Dan di antara tanda ketakwaan kita kepada Allah, kita menasihati manusia, siapapun dia. Jika kita mengetahui adanya kemungkaran pada seseorang, baik dia orang yang sangat-sangat berjasa kepada kita, orang tua kita, teman kita, keluarga kita yang banyak bantu kita, justru di antara tanda kita sayang kepadanya, kita mengingatkan dia dari kemungkarannya. Nah, sebagaimana yang ditanyakan di sini, adapun kemungkarannya dengan suka dengan sesama jenis, wah ini lain lagi ceritanya ini. Ya, maka hendaknya dia lebih keras lagi peringatannya. Ya, harus lebih keras lagi diingatkan, benar-benar diberikan peringatan keras kepadanya untuk menjauhi perbuatan tersebut, dan jangan dia merasa bahwasanya rizkinya terputus karena memberikan peringatan kepada iparnya tadi yang banyak memberikan bantuan finansial untuknya. Rizki Allah itu luas, ya, rizki Allah Ta'ala itu luas, namun nasihat tetap harus disampaikan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kalau kita merasa malu, takut, nah itu tadi, jatuhlah kita kepada sifat pengecut tadi, yang ini bukan malu yang benar, ini bukan malu bagian dari keimanan, tapi ini sudah masuk kepada sifat pengecut, ya, dan itu adalah sifat yang tercela. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup mungkin? Kita akan bagikan hadiah. Insyaallah kita sambung lagi nanti besok ya. Siapa yang mau? Pesannya panitia jangan yang udah dapat kemarin. Silakan yang belum dapat ini tunjuk tangan, kemudian saya ajukan pertanyaan. Ya, siapa? Siapa? Hah? Belum siap? Ayo siapa? Cepat. 5 ini ada 5 saya. Ah, ini sudah. Nah, kemarin sudah. Oh, tapi belum dapat ya. Oke lah, belum dapat enggak apa-apa. Kasihan. Coba lagi. Siapa tahu dapat hari ini, malam ini. Ya. Ingat ya udah tercatat di Lauh Mahfuz ya. Baik. Ya. Gampang saja. Tadi kita menyebutkan ada satu ayat yang saya kasih contoh. Ya, di mana ayat itu Allah menyebutkan iman tapi sebenarnya yang dimaksud adalah salat. Ya. Surat apa itu, dalam surat apa, dan mungkin bisa sebutkan terjemahan ayatnya. Tidak usah ayatnya, terjemahannya saja. Ya, sama nama suratnya. Surat ini artinya begini dalam ayat itu, bahwa Allah, ya, sudah. 5, 4, kalau nggak ngitung. Iya, surat Al-Baqarah, apa bunyi artinya? Artinya saja. Wah, ini bisa pindah ke tangga depan nanti. Wah, sudah. Oh gitu ya, terserah. Terserah, itu tatawu ya, kerelaan Bapak. Silahkan jawab. Oh iya, Masya Allah. Artinya? Iman kalian. Arti iman apa? Salat. Masya Allah, fadal, ahsan. Masya Allah, fadal. Mantap. Ya, wa makan Allah dikasih ya. Ya, apa silakan. Wa makan Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya iman situ salat. Baik. Siapa lagi yang mau tunjuk tangan? Cepat. Ayo. Ya, silahkan ya. Baik. Hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang keempat, iman itu 70 atau 60 sekian cabang. Yang kita bawakan tadi, hadis tersebut diriwayatkan oleh siapa? Iya, maksudnya dalam kitab sahihnya. Ya, Masya Allah, diriwayatkan Bukhari Muslim dengan lafaz Imam Muslim. Ya, Masya Allah, hafal berarti. Lumayan lah, fadal. Ahsanta. Taib. Dan di dalam hadis ini juga disebutkan dalam hadis tersebut yang bisa kita simpulkan itu iman itu ucapan. Siapa dulu? Siapa dulu? Belum lagi tunjuk tangan. Siapa? Oh, anak muda itu yang udah. Ya. Silahkan ya. Kamu ya. Disebutkan dalam hadis tadi, dalam hadis yang sama Bukhari Muslim, lafaz Imam Muslim tadi, iman 60-70 cabang. Di sana kita simpulkan bahwa iman itu ucapan, perbuatan dan keyakinan. Coba sebutkan secara terjemahannya saja artinya. Pada kalimat yang mana dia? Bahwasanya iman itu ucapan, iman itu perbuatan, iman itu keyakinan. Ya kan, itu kesimpulannya. Pada kalimat yang mana? Pada kalimat yang ini berarti iman itu ucapan. Pada kalimat yang ini iman itu adalah keyakinan. Pada kalimat yang ini iman itu adalah perbuatan. Pada kalimat yang mana sebutkan? Iya, iman itu ucapan, pada ucapan la ilaha illallah. Kemudian ya, iman itu adalah amalan karena menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Terus iman itu keyakinan. Ya, rasa malu jangan malu-malu, nanti antum malu-malu. Rasa malu. Taib, ahsanta. Taib, sahih.
Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Silahkan. Ayo, ada 2 lagi nih. Buat gampang, mudah. Yang kita pelajari tadi aja. Coba. Biar lebih murojaah kita ngingat lagi. Ayo cepat. Mana? Silahkan. Tunjuk tangan, jangan tunjuk tangan kepalanya nggak kelihatan. Ayo Pak, yang baju putih ya, silahkan. Ya. Taib. Kita tadi telah bahas 2 hadis tadi. Ya, bahas 2 hadis. Siapa nama rawi dari kedua hadis tadi? Dari sahabat siapa kedua hadis tadi yang kita bahas? Dua-duanya dari Abu Hurairah. Betul, yakin? Ah ya, Masya Allah ya. Fadhal, silahkan. Ya, terakhir siapa mau? Terakhir siapa yang mau? Enggak ada. Padahal saya cuma tanya siapa yang mau, enggak ada yang mau. Siapa yang mau ditanya lagi? Ayo siapa? Buat terakhir. Ayo. Silahkan. 1 nih sisa. Adik ya? Wah, kalah yang bapaknya semua yang besar-besar, adiknya. Iya. Dalam hadis tadi kita dapati perbaharulah iman kalian, segarkan iman kalian. Sahabat tanya, gimana menyegarkan iman? Maka Rasulullah menjawab, gimana? Ayo. La ilaha illallah diapain? La ilaha illallah karena terkejut atau gimana tuh? La ilaha illallah, enggak tahu ya. Perbanyakkan. Apanya? Uangnya? Hadiahnya? Panitia bilang, perbanyakkan hadiahnya. Perbanyak bacaan. Iya, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ya, silahkan. Insyaallah, fadhal. Ayo sini ambil. Bapak ini. Baik, cukup ya insyaallah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita ketemu lagi besok subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberkahi umur kita dalam kebaikan. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.